selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini kita akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Juni. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Pisces. Nah, Pisces di sini kita akan rekaman untuk 2 sesi sekaligus. Kita bahas bagi yang berpasangan, kemudian kita juga akan bahas bagi yang single. Dan sekarang aku akan menggunakan semacam percobaan kartu Lenormand di sini untuk mengklarifikasi beberapa situasi. Jadi kalau misalnya nanti skenario yang muncul tidak sesuai dengan jalan ceritanya kamu, atau mungkin tidak sesuai sama sekali dengan kamu, atau mungkin nggak pernah terjadi, atau mungkin mustahil terjadi, jadi jangan dilanjutin nonton atau dijadikan sebagai entertainment atau hiburan aja, oke? So kita lanjut di sini bagi Pisces yang berpasangan terlebih dahulu di bulan Juni. Here we go. Pisces love reading berpasangan di bulan Juni 2024. Pisces love reading berpasangan di bulan Juni 2024. Pisces. Oke. Aku harap kamu bisa lihat semua kartunya di sini, Pisces ya. Ini lagi mau hujan, di sini lagi gerimis di daerah sini. Jadi kalau misalnya kamu dengar nanti tiba-tiba lebat gitu ya, dimaklumin aja. Oke, karena mungkin bakal berisik suaranya di latar belakang video ini. So Pisces yang berpasangan. Di sini ada The Magician, oke. Kita buka dulu semua kartunya ya, Pisces ya. Di sini ada Princess of Spring, Two of Winter, The Dreamer, Balance, Three of Summer. Sini ada Two of Spring, oke. Pisces yang berpasangan. Jadi ini pasangannya terserah ya, Pisces ya. Bisa jadi ini pasangannya suami kamu, istri, pacar kamu, atau siapapun yang kamu anggap pasangan kamu lah ya ketika nonton yang berpasangan ini. Pisces, aku ngelihat di sini kamu dan pasangan kamu lagi sama-sama ragu. Ada proses pembuatan keputusan. Yang satu di sini ingin membuat semacam keputusan, yang satu di sini menolak untuk melihat atau mengambil keputusan tersebut. Jadi aku ngerasa kamu berdua berada di suatu energi dimana kamu kayak nothing tulus dalam artian yang satu di sini optimis, keputusan yang dia buat akan menjadi suatu hal yang positif. Yang satunya lagi di sini optimis bahwasanya dengan bersikap cuek ya, let it flow aja, ikuti aja alurnya seperti apa, dia akan sampai di tujuannya eventually. Suatu saat nanti dia akan mencapai tujuannya gitu loh. Jadi yang satu di sini ingin membuat keputusan, yang satunya di sini kayak enggan untuk mengambil keputusan atau didesak untuk mengambil keputusan itu sendiri. Tapi positifnya di sini kayak kalian sama-sama optimis. Jadi ketika kalian sama-sama optimis, aku ngerasa apapun situasi yang dirasakan oleh masing-masing pihak, atau apapun yang dirasakan atau yang ingin dirasakan atau yang ingin diambil keputusannya oleh masing-masing pihak, aku ngerasa akan bagus dampaknya. Jadi ada proses kompromi di sini. Mungkin kalian berdua lagi sama-sama happy atau berada dalam posisi sama-sama optimis gitu ya, Pisces. Karena di the bottom of the deck juga ada kartu The Magician. Ada keinginan untuk berkomunikasi, ada keinginan di sini untuk memahami pasanganmu. Karena di bawah The Magician ini, underneath The Magician ini juga ada kartu The Lovers. Oke. Sebenarnya ini suatu energi yang bagus ya, Pisces ya, dimana aku sih ngerasa paling kencengnya di sini kayak kalian sama-sama optimis apapun jenis hubungannya. Kalau misalnya let's say ini kamu dan pasangan lagi abis konflik misalnya, walaupun aku nggak ngeliat kartu konflik, aku ngerasa kalian happy aja nih hubungannya. Kalian lagi optimis dengan hubungan kalian. Ya kalian dalam kondisi atau situasi perasaan yang positif gitu loh. Jadi apapun bentuk konfliknya atau apapun mungkin yang habis terjadi atau yang mungkin sudah terjadi di masa lalu, itu tuh menjadi suatu hal yang gak terlalu penting lagi bagi kalian berdua.
kayak yang satu di sini ngerasa ya udah deh, gue optimis ini hubungan bisa diperbaiki, misalnya gue nggak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu misalnya, atau gue udah ikhlas dengan apa yang sudah terjadi misalnya ya. Jadi dia fokusnya memang ke hal-hal yang baru di sini di antara kamu dan dia. Bisa jadi ini soal proses rekonsiliasi, jadi mungkin kalian baru balikan atau mungkin baru berkomunikasi kembali. Dan yang satu di sini kayak oke deh, ini kayaknya keputusan yang tepat ya bagi kita untuk serius dengan hubungan ini, atau bagi gue untuk memanifestasikan lebih banyak lagi energi gue dan resources gue ke hubungan ini. Jadi yang satu di sini optimis banget ya untuk berinvestasi lebih jauh di dalam hubungan ini. Yang satu di sini kayak nggak terlalu memandang apa yang sudah terjadi. Jadi dia kayak nothing tulus. Mau serius oke, kalau nggak serius pun atau tidak kemana-mana pun juga oke. Yang penting ini orang fokus ke present moment. Dia happy sekarang, dia ngerasa segala sesuatunya baik-baik saja sekarang, ya udah let's go gitu loh. Nah, menariknya di sini kartu potensi atau outcome-nya Pisces ada balance atau temperance ya di kartu deck tarot biasa. Jadi mari kita klarifikasi beberapa kartu di sini. Wow. New beginnings, okay? There's a new beginnings. Aku ngerasa ini soal proses rekonsiliasi bisa jadi, atau mungkin ada resolusi atau solusi dari permasalahan yang sudah terjadi di antara kamu dengan pasangan kamu. Jadi mungkin kalian habis konflik, atau mungkin ada sesuatu, intinya ada sesuatu yang terjadi. The Dreamer atau The Fool merupakan kartu dengan angka 0, jadi kayak memulai dari 0 lagi. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke SPBU isi bensin, petugasnya akan bilang kita mulai dari 0 ya Pak. Jadi kayak kalian berdua ini memulai dari 0 lagi, pengen kayak memanifestasikan ulang hubungan ini, kayak mencoba kembali. Aku ngerasa di sini karena banyak kartu positif tentang awal yang baru. Walaupun mungkin ya seperti yang aku bilang tadi, kalian berdua optimis dalam artian ya udah nothing tulus juga. Kalau berhasil ya oke, kalau enggak ya udah gitu loh. Ya, jadi aku nggak ngerasa ini suatu hal yang didasari dari sebuah keputusan yang solid. Jadi kalian berangkat dari perasaan the dreamy kind of feelings, you know, kayak kalian percaya dengan intuisi kalian. Gue yakin ini orang baik buat gue, ya udah gue lanjut dengan keputusan gue gitu loh. Jadi itu Pisces things banget ya, kayak kalian percaya dengan intuisi kalian. You guys trusting your intuition. You believe that this person is your person, your partner, your loved ones in your life gitu ya. You love this person and aku melihat kamu cinta sama orang ini, dan kamu percaya dengan intuisi kamu bahwasanya ini adalah orang atau pasangan kamu yang tepat buat kamu, Pisces. Aku somehow kayak strong ngerasa ini kayak proses rekonsiliasi antara kamu dengan seseorang. Apalagi di sini ada dua major arcana ya, The Dreamer dan Balance. Wow. There's something, ada sesuatu yang di sini yang take off, Pisces. There's new beginnings for you that taking off in June, and I think it's akhir Juni lah ya. Ada sesuatu yang take off di sini, ada sesuatu yang akhirnya memulai sesuatu yang baru di sini buat kamu. Kayak ada babak baru antara kamu dengan seseorang. This is absolutely you guys love each other. Ada the heart di sini. So aku ngerasa ada proses rekonsiliasi antara kamu dengan seseorang, dan aku ngerasa yang terjadi ini adalah sebuah pembuktian cinta ya. Jadi ini orang kayak aku somehow kayak seseorang membuktikan sesuatu ke kamu di sini. Ada semacam komitmen, walaupun seperti yang aku bilang, kalian kayak membuat keputusan ini tuh tidak berangkat dari sebuah keputusan atau fondasi yang solid. Jadi kayak kalian ya udah, ini intuisi gue bilang kayak gini, ya udah gue lakukan ini. Jadi somehow aku ngerasa kayak ini tuh sebenarnya belum solid amat, tapi ini nih bisa menjadi sebuah babak baru bagi kalian berdua untuk memulai atau menjadikan ini suatu hubungan yang solid di jangka panjang. Kayak ada babak baru bagi kalian berdua, Pisces yang berpasangan. Ada religious factors, free yourself, kemudian ada retreat. Sih, I feel like you guys, for some of you, not for all of you, for the majority of you, mayoritas kamu di sini Pisces, aku ngerasa ini memang soal proses rekonsiliasi ya.
Bisa jadi juga ini bagi yang suami istri, mungkin kalian sempat pisah ranjang, pisah rumah, atau ada konflik, kemudian kalian kayak nggak ngomong atau ada silent treatment. Aku ngerasa itu cuma proses retreat aja, itu bukan perpisahan yang permanen, oke? Kemudian ada religious factors. Bagi yang pacaran, mungkin salah satu hal yang bikin salah satu pihak di sini ragu untuk membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius, atau let's say marriage gitu ya. Mungkin ada religious factors, mungkin ada perbedaan keyakinan antara kamu dengan dia, dan itu tuh juga menimbulkan keraguan yang dirasakan oleh salah satu pihak. Karena aku ngerasa salah satu pihak di sini memang strongly still not really sure gitu ya. Kayak seseorang di sini masih belum begitu yakin untuk taking the very keputusan yang solid lah, seperti itu. Kemudian ada free yourself. Aku ngerasa kayak kalau kalian di sini fokus ke present moment, fokus ke cinta yang kalian miliki gitu ya, Pisces ya. Aduh, aku ngerasa ini bisa take off ke sesuatu yang sangat serius antara kamu dengan pasangan kamu ini, oke? So kita lanjut di sini bagi Pisces yang single di bulan Juni. Wow, ini yang berpasangan ini bagus ya. So, kita lanjut di sini bagi Pisces yang single di bulan Juni. Pisces love reading single bulan Juni 2024 Pisces. Oops. Pisces love reading single di bulan Juni 2024. Ada kartu Four of Winter, ada kartu Release, kemudian ada Five of Autumn. Oke, ada Prince of Spring bagi Pisces yang single. Oke. Maksudnya di the bottom of the deck ya. Kenapa kamu masih belum move on dari seseorang, Pisces yang single? Susah banget gitu ya untuk move on dari orang ini. Susah banget untuk nge-replace orang ini. Mungkin kamu udah kenalan dengan orang baru. Mungkin banyak di sini yang sudah ngajak kamu kenalan, tapi ada satu sosok atau individu di sini yang rasanya susah banget bagi kamu untuk dilepasin. Mungkin karena orang ini sudah sempat menjadi bagian dari hidupmu. Oke, jadi aku ngerasa di sini aku berbicara kepada Pisces bagi kamu di sini yang mungkin sudah kedatangan orang baru, atau mungkin kamu di sini sudah punya opsi gitu ya, kayak kamu kenalan. Intinya udah ada pengganti lah ya, atau sosok potensial yang menggantikan si sosok lama ini, atau sosok yang kamu susah move on dari dia ini. Tapi mau gimana lagi, aku ngerasa kayak kamu belum siap untuk settle down dengan orang baru ini karena kamu belum bisa move on dari orang lama ini. Wow, aneh sih readingan ini. Biasanya kalau aku ngelihat proses siapapun yang nggak bisa move on ya, zodiak apapun, aku akan encourage kamu untuk move on lah. Tapi di sini karena sarannya adalah Five of Autumn, mari kita simak dulu dari Lenormand situasinya buat Pisces yang single. Kenapa di sini kamu disarankan untuk healing dulu? Bisa jadi di sini kamu disarankan untuk healing dulu karena kamu bener-beneran kayak belum pulih gitu loh, kayak masih terluka karena individu ini atau kejadian hubungan masa lalu kamu ini. Kayak kamu belum bisa melepaskan seutuhnya. You cannot let go of this past relationship or individual, whoever this person or relationship was. Someone here is offering you a commitment, Pisces. Especially the masculine energy. There's someone here who, ada seseorang di sini yang menawarkan komitmen ke kamu. Aku ngerasa ini si maskulin ya, seorang maskulin, atau mungkin ada beberapa sekaligus. Bagi masing-masing individu akan berbeda. Ada sosok maskulin di sini yang menawarkan komitmen, yang menawarkan hubungan baru ke kamu, cuman kamu tidak terima ini, atau kamu tidak
memprioritaskan orang ini, Pisces. Jadi aku ngerasa kamu beneran belum move on deh. Siapapun sosok ini yang kamu belum move on dari sosok tersebut, dia benar-benar memiliki kunci hatimu. Jadi ya mau sebanyak apapun, mau seganteng apapun, mau sekaya apapun, mau gimana pun orang baru ini menawarkan komitmen, mau jungkir balik kayak dia nawarin komitmen. Kalau kamu di sini ya masih dalam berbentuk fox, atau mungkin kamu belum mau settle down, atau kamu di sini kayak masih main-main, ya udah ini nggak bakal kemana-mana hubungannya. Jadi kuncinya memang di kamu di sini, Pisces. Kamu pengen lepasin individu ini atau ingin mencoba dengan orang baru ini. Tapi aku ngerasa susah sih, karena aku ngerasa kayaknya kamu belum move on. Kamu belum move on. Jadi mari kita lanjut dulu. Ini bisa berbeda-beda skenario-nya ya. Kita akan pertimbangkan segala aspek di sini atau detail yang muncul. Oh, muncul kartu key dong. Okay. So, whoever this past person is, whoever this past person is or was, this individu ini, ya siapapun orang masa lalu ini, Pisces, siapapun mantan kamu ini, kamu di ghosting mungkin sama orang ini, atau this is abruptly ended. This is ended abruptly in the past. Okay, it was ended abruptly between you and this past person. I don't know what's going on. What was going on? I don't know exactly. Aku tidak secara spesifik di sini ngelihat kenapa orang ini tiba-tiba mengghosting kamu atau kamu mengghosting orang ini, tapi sebenarnya orang ini punya kunci hatimu. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, mau orang baru ini jungkir balik kayak nawarin helikopter, kayak chopper, apalagi limosin, kayak liburan ke sana kemari, kayak liburan ke Yunani, kayak ya kalau kamu di sini kunci hatinya masih sama orang lama ini, ya susah gitu loh. Karena kamu masih dalam bentuk fox, you're not ready to settle down and you're still like, I'm not good with this one. I don't have, kayak gitu loh, kayak kamu masih memilih-milih gitu ya. Tapi bukan memilih dalam artian untuk membuka diri. Jadi kamu kayak masih membandingkan orang baru ini dan orang lama. Tapi kamu belum move on dari orang lama ini karena dia sudah ngeghosting kamu, atau tiba-tiba berhenti kayak gitu aja. This past person makes you really happy, karena di sini ada bouquet. Kita lanjut di sini. Aku ngerasa kamu belum siap, Pisces. Ada crossroads di sini. You're not ready to move on just yet for now. I think you need healing. You need therapist. You don't need new person. You need therapist. You need healing. Aku ngerasa di sini kamu butuh healing. Kamu butuh professional helps probably. Mungkin kamu di sini pengen curhat ke psikolog misalnya, kayak karena di sini menyangkut situasi mental kamu juga. Aku ngerasa ya, kayak siapapun orang lama ini ya, mungkin at some point, di poin tertentu itu menyebabkan kamu mempertanyakan sanity kamu sendiri. Ini gue gila ya percaya sama orang ini, atau gue yang bodoh ya, atau gue di sini yang terlalu baik ya sama orang ini, atau ini orang, macam-macam pertanyaan kamu, dan di sini kamu jadi meragukan dirimu sendiri. Nah, dalam situasi ini kalau memang benar cocok ya, ada orang baru tapi kamu nggak, ada banyak mungkin orang baru yang pengen sama kamu atau kenalan sama kamu, tapi nggak ada satupun yang kecantol karena masih ada orang lama ini. Saranku sih, berbenah dirilah dulu, healing lah dulu, oke? Orang baru sepertinya tidak akan menjadi jawaban bagi kamu, karena aku ngerasa ada tawaran di sini, individu maskulin ya, ini maskulin kepada feminin, atau bisa jadi terbalik-balik, yang menawarkan komitmen tapi kamu tidak terima atau kamu tidak prioritaskan, Pisces. Oke. I don't know.
You tell me what's going on here. Kamu bisa komentar di kolom komentar what's going on between you and this past person. I don't know. Okay. Romantic feelings, codependency, and you deserve love. Wow. You deserve love, Pisces. You are lovable. Kalau memang benar situasinya seperti yang aku bilang tadi, kamu mempertanyakan values atau nilaimu sendiri karena orang lama ini, sehingga kamu tidak bisa move on, you are lovable, Pisces. You deserve love. Okay? Kamu layak dicintai. Jadi siapapun orang masa lalu ini yang kamu gak bisa move on dari dia, yang punya kunci hatimu, aku ngerasa memang dianya aja mungkin yang let's say brengsek gitu ya, sehingga kamu di sini jadi kayak gue yang jahat kali ya. Kayak apapun yang dilakukan oleh orang masa lalu ini memang gak satu frekuensi dengan kamu gitu loh. Jadi susah aja kamu untuk menyamakan diri kamu sama orang ini karena gak akan sama. Karena kenapa? Ini orang kayaknya gimana ya, aku gak bisa membaca spesifik apa yang sudah dilakukan oleh orang masa lalu ini ke kamu. Cuman dengan dia tiba-tiba berhenti ya, atau nge-ghosting kamu, itu udah semacam penyakit mental sih menurutku ya. that's mental problem, I think, you know. Ketika seseorang secara abruptly ending the connection, aku ngerasa kayak ada semacam serious problem yang orang itu mungkin gak bisa sebutin, atau orang itu nggak bisa jelasin, tapi kamu jadi merasa bersalah gitu loh. Jadi kamu nggak perlu merasa bersalah di sini, Pisces. You deserve love. Kemudian ada codependency. Kamu bergantung sama orang ini, baik itu secara emosional apapun itu. Tapi aku tahu Pisces sedikit banyaknya ya, Pisces itu nggak penting bagi dia harta, tahta dan segala macamnya. Dia tuh penting adalah koneksi emosional, dia nyaman. Mungkin kamu di sini sudah bergantung secara emosional kepada orang ini. Makanya dia punya kunci hatimu, Pisces. Kemudian ada romantic feelings. Yes, this person loves you, of course, but or you love this person of course, but I don't think it's good. Aku nggak ngerasa ini orang masa lalu ini layak untuk kamu pikirkan ulang. Aku nggak tahu. Aku ngerasa kamu butuh healing di sini, Pisces. Kalau kamu mengharapkan rekonsiliasi, aku nggak ngelihat potensi rekonsiliasi sih sebenarnya. Aku malah ngerasa orang baru di sini yang menawarkan komitmen tapi kamu nggak terima. I don't know why. Jadi saranku di sini, healinglah dulu, oke? Healinglah dulu, Pisces. Ya. So guys, aku harap ini bisa membantu hasilnya, dan terima kasih banget sudah nonton. Semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye.